Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat. Keluarga korban tabrak lari di Nagrek langsung menyiapkan liang lahat dan korban pun juga langsung dikebumikan tanpa dibawa dulu ke rumah duka. Korban kecelakaan tersebut yakni Salsabila berusia 14 tahun, warga Nagrek dan juga Handi Saputra, 17 tahun warga Garut yang sempat hilang setelah kecelakaan pada Sabtu 18 Desember kemarin karena dibawa oleh mobil yang menabraknya. Akhirnya Salsabila ditemukan di sungai yang ada di Cilacap, sementara Handi ditemukan di sungai yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Lutfi Ahmad, jurnalis Tribun Jabar yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Lutfi. Ya, halo Dea. Lutfi, bagaimana bisa Anda ceritakan terlebih dahulu untuk kronologi kejadian kecelakaan di Nagrek ini? Kronologis kejadian di Nagrek ini terjadi pada Rabu 8 Desember 2021. Saat itu korban Salsabila dan Handi akan berangkat main, namun setibanya keluar dari gang tempat ataupun rumahnya Salsabila yang berada di Kampung Tegalame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, tiba-tiba terhantam oleh mobil berwarna hitam. Setelah terhantam, kedua korban tak sadar, menurut informasi warga mereka tak sadarkan diri, dan orang yang berada di mobil ataupun pelaku tersebut berkata bahwa korban akan dibawanya ke rumah sakit. Nah, saat warga yang akan ikut ke mobil tersebut terdapat cegahan dan mobil tersebut berangkat, namun saat keluarga ataupun warga sekitar menyusulnya ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat, ternyata korban tidak ada, dan dicari ke beberapa rumah sakit terdekat, rumah sakit besar terdekat, korban masih belum juga ditemukan. Setelah beberapa lama mencari korban dan kembali ke lokasi kejadian, sehingga akhirnya keluarga korban melaporkan bahwa korban hilang, dan akhirnya korban pun ditemukan di Banyumas. Untuk Salsabila ditemukan di Cilacap dan Handi ditemukan di Banyumas. Dan tadi malam kedua korban dikebumikan di tempat ataupun kampung masing-masing. Untuk Salsabila dikebumikan di Nagreg dan Handi dikebumikan di Garut. Ya, Dea. Ya, Lutfi, lalu kapan tepatnya saat keluarga mengetahui bahwa mayat korban ini Salsabila dan juga Handi ya ternyata berada di Cilacap dan Banyumas? Keluarga korban sebelumnya pada hari Jumat, ayah dari korban diberangkatkan ke Cilacap dan Banyumas untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa penemuan mayat yang ada di Cilacap dan Banyumas itu merupakan korban kecelakaan di Nagreg. Nah, setelah memastikan hal tersebut pada hari Jumat, kemarin hari Sabtu korban ataupun keluarga korban maksudnya mengetahui bahwasannya yang berada di Cilacap dan Banyumas merupakan korban. Ya, lalu bagaimana untuk proses pemakaman kedua korban ini? Anda sebutkan tadi semalam langsung dimakamkan. Iya, setibanya mobil jenazah pembawa korban di Kampung Cilame, korban tidak dibawa ke rumah duka, namun langsung dibawa ke pemakaman. Sebab korban dalam kondisi kurang memungkinkan untuk dibawa ke rumah duka, dan korban pun telah dikuburkan sebetulnya di Jawa Tengah di sana, karena memang saat penemuan mayat tersebut korban tidak terdapat identitas di diri korban, namun akhirnya dipastikan bahwasannya penemuan mayat di Cilacap dan di Banyumas tersebut merupakan korban kecelakaan dari Nagreg, dan akhirnya malam tadi maksudnya kemarin kuburan korban dibongkar dan korban dipindahkan untuk dikebumikan di kampungnya masing-masing. Untuk Salsabila di Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, dan untuk Handi di Garut.
Baik, Tribuners rekan Lutfi juga sudah mewawancarai ayah dan paman korban terkait kejadian ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dari mulai pertama saya pencarian udah 3 kabupaten, dari mulai Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dari puskesmas yang klinik 24 jam sampai rumah sakit besar. Malahan saya udah cari, saya mohon kepada pihak rumah sakit untuk melihat kamar mayat. Kalau ada titipan atau Mr. X atau Mr. Y gitu ya. Saya terus yang saya diminta rumah sakit Sumedang, rumah sakit Al Islam, sama rumah sakit Garut. Ternyata tidak ada di sini. Pak, warga juga selain mencari ke rumah sakit, katanya tadi sempat keliling-keliling sampai ke sungai, ke daerah-daerah lain gitu. Betul. Jadi dengan kehilangan keponakan saya sendiri, itu mayoritas 80% orang menyebut dibuang kan. Jadi dibuang. Jadi 80% saya pencarian ke sungai dan ke rawa-rawa maupun ke hutan. Alhamdulillah Karang Taruna RW 07 saya libatkan, termasuk saya mantan ketua Karang Taruna. Kalau tatkala bener sebab informasikan dari orang-orang pintar misalnya ya, masih ada nih di rumah sakit, masih ada nih di rumah, masih ada di patah tulang gitu. Nggak apa-apa, tolong dengan sangat simpanlah di mana. Kalau dia sudah mati, simpanlah di mana. Kalau dia masih hidup, titipkanlah dia di depan. Tribuners dimanapun Anda berada, berikut perbincangan kami bersama orang tua dan paman dari Salsabila yang merupakan korban korban kecelakaan di Jalan Raya Nagreg yang hingga kini belum juga ditemukan. Semoga korban cepat ditemukan dalam keadaan selamat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.